Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reska Septiarni. Saya mahasiswa Universitas Rokania, program studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 5. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung nilai akhir mahasiswa dengan menggunakan Android Studio. Nah, yang pertama kita akan membuat project barunya. Kita klik saja yang di sini new project. Setelah itu kita klik empty views activity, kita nextkan saja. Lalu kita ganti nama projectnya dengan nilai akhir mahasiswa. Kita enter atau di finishkan. Nah, kita tunggu. Jadi inilah tampilan untuk project baru ketika kita buka. Ini untuk di main activity-nya dan activity main-nya masih loading. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke project yang sudah saya buat. Ini sudah jadi projectnya. Jadi kita buka saja codingannya. Tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, ini adalah tampilan awal activity mainnya. Di sini kita bisa ganti yang linear layout aja. Setelah itu kita akan menambahkan nanti di sini Android orientation yang vertikal. Konteksnya kita sambungkan ke main activity Java. Yang pertama di sini saya menambahkan ada image view. Di sini kenapa saya menambahkan image view? Karena saya ingin menambahkan logo atau gambarnya. Yang pertama di sini ada ID-nya. Ini kalau misalnya kita tambahkan di desain, ini memang sudah ada di desainnya. Tapi bisa kita ganti yang layout width-nya tuh sekitar seberapa yang kita mau. Terus saya menambahkan layout creativity yang bagian center agar logonya di tengah seperti ini. Nah, ini dia. Ini kan logonya di tengah. Setelah itu ada ini tempat logo universitasnya. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan text view. Text view ini untuk menambahkan kata atau teks Universitas Rokania di sini. Yang pertama ini tinggal kita tambahkan saja dari yang desain ini, nanti muncul seperti ini. Tinggal kita tambahkan backgroundnya mau warna apa terserah, nanti kita bisa ganti di bagian background ini. Setelah itu tambahkan teksnya, kita menambahkan teks Universitas Rokania. Teks alignment ini adalah center. Saya pilih center karena biar teksnya di tengah. Teks colornya adalah warna hitam, jadi warna teksnya adalah warna hitam. Teks size-nya ukurannya 8 yang saya buat. Setelah itu di bawahnya sama, saya juga menambahkan text view juga sebagai judulnya. Untuk judulnya penjumlahan nilai akhir mahasiswa. Sama seperti tadi center. Terus di sini saya juga menambahkan font family serif ini untuk mengganti font yang ada di sini, yang ada di teks ini. Nah, seterusnya saya menambahkan spinner. Spinner ini apa fungsinya? Untuk tampilkan mata kuliah, nama-nama mata kuliah yang akan kita pilih nanti. Ini dia, yang item 1 ini. Nah, ini dia. Jadi ada ID, jumlah mata kuliah. Setelah itu ada
ukuran-ukurannya. Terus ini yang paling bawah kita tambahkan tadi NP-RISE yang di dalamnya array jumlah mata kuliah. Ini tersambung ke string. Nah, nanti ketika kita pencet silahkan pilih mata kuliah, yang muncul nanti adalah pengembangan aplikasi mobile, robotika dasar, dan riset operasi. Nah, tinggal kita klik aja. Ini berhubungan dengan spinner tadi. Setelah itu saya menambahkan edit text. Edit text ini untuk menambahkan baris nama mahasiswa ini, yang ini. Nah, yang pertama ada ID nama, setelah itu ada ukurannya, setelah itu ada font family. Saya memilih serif karena fontnya itu sesuai, tinggal dirubah saja sesuai keinginan. Di sini ada hint. Apa fungsinya hint ini? Untuk menambahkan nama atau teks yang transparan, seperti nama mahasiswa ini kan yang transparan. Setelah itu saya menambahkan layout margin top. Ini adalah ukuran tinggi seberapa lebar jarak antara spinner atau item ini ke nama mahasiswa. Di sini misalnya 30 dp, coba kita rubah ke 50 dp. Nah, jadi jaraknya juga bertambah ke bawah. Kita ganti lagi 30 dp. Oke. Di sini ada input text, terus text size ini juga ukuran teksnya mau seberapa, tergantung kita sendiri. Nah, seterusnya saya juga menambahkan name. Di sini ada ID name. Setelah itu ada font family sama yang di atas. Jadi nama teks transparannya yaitu ini mahasiswa. Text size-nya juga ukurannya 8. Nah, di sini juga saya menambahkan lalu saya juga menambahkan edit text. Di sini ada ID dengan ed quiz 1 dengan font family serif sama dengan ed nama dan ed name yang di atas tadi. Hintnya nilai quiz 1, text size-nya juga 8 sama. Nah, 1 2 3 4 5 6. Keenam, edit text yang di bawah ini, yang ditampilkan yang di sini, itu semua codingannya hampir sama, cuman yang membedakannya adalah ID-nya dan fontnya terserah mau yang bagaimana. Setelah itu saya juga menambahkan button. Kita lihat sini, buttonnya ini yang warna button hitung dengan ID BT hitung. Layoutnya juga sama yang di atas. Background tint, yaitu background untuk button hitungnya itu saya memilih warna green atau warna hijau. Terus kita buat on click sama dengan di dalamnya hitung. Di teksnya ini yang ada bacaan hitung ini. Setelah itu teks stylenya bold. Jadi saya juga menebalkan tulisan yang pada button hitung ini. Setelah itu saya menambahkan text view di bawah button untuk menampilkan hasil nih, nilai akhir. Untuk nilai akhirnya saya menambahkan text view dengan ID-nya, terus layout margin top, font family ini saya juga berbeda dari yang di atas, terserah mau pilih yang mana. Jadi teksnya nilai akhir, size-nya ini. Nah, ini juga text view-nya yang nilai huruf. Jadi text view-nya sama dengan edit text yang akan dibuat tadi. Nah, setelah
nilai akhir juga di sini saya menambahkan edit text. Kenapa? Dengan ID ed akhir nanti akan memunculkan nilai akhirnya berupa angka, dan di sini juga text view-nya adalah untuk menghitung nilai hurufnya. Di bawahnya juga edit text untuk menampilkan nilai hurufnya. Nah, setelah itu di sini ada button. Saya juga menambahkan button hapus. Di sini ada ID BT hapus. Setelah itu ada ini sama seperti yang button hitung tadi, background tintnya saya memilih warna merah. Jika mau diganti bisa diganti di sini. Setelah itu ada on click juga dengan teks hapus. Teks hapus teks stylenya adalah bold. Nah, sekarang kita ke main activity. Nah, di sini sudah dipanggil dengan edit text, ed nama, ed nim, ed quiz 1, UTS, ed quiz 2, ed UAS, ed akhir, dan ed huruf. Buttonnya yang kita pakai tadi dah BT hitung, BT hapus, dan double ini ada nim, variabel quiz, variabel UTS, variabel quiz 2, variabel UAS, dan variabel akhir. Stringnya string, variabel nama, dan variabel huruf. Nah, setelah itu tinggal di override. Nah, di sini kita tinggal memanggil ed nama dengan set content view untuk membuat sebuah tampilannya. Jadi di sini ed nama dalam kurung edit text find view by ID r.id nama, jadi ditutup. Nah, begitulah seterusnya sampai button hapus. Nah, setelah itu kita buat BT hitung set on click. Jadi ketika button hitungnya diklik nanti akan menampilkan variabel quiz 1 double parse double, ed quiz 1 get text to string. Ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan ini. Jadi logika ini, jadi kita logikakan saja variabel akhir sama dengan variabel quiz 1 dengan 15% ditambah variabel UTS 30%, variabel quiz 2 15%, variabel UAS 40%. Nah, logikanya jika variabel akhir lebih besar dari 80 dan variabel akhir kurang dari 100, maka nilai hurufnya adalah A. Dan jika variabel akhir lebih besar dari 70 dan variabel akhir kurang dari 79, maka nilai hurufnya adalah B. Dan jika variabel akhirnya kurang dari 70, maka nilai hurufnya adalah C. Dan jika variabel akhirnya kurang dari 60 dan variabel akhirnya besar dari 50, maka nilai hurufnya adalah D. Nah, selain dari itu adalah E. Nah, untuk memunculkan hasil akhirnya, kita bisa membuat ed akhir set text dalam kurung petik 2 tambah variabel akhir, setelah itu ditutup. Jadi ed akhirnya akan memunculkan di variabel akhir dan ed huruf akan memunculkan di variabel huruf. Setelah itu kita juga membuat button hapus set on click, BT hapus set on click override. Jadi di sini kita on klikkan ed nama. Ketika diklik button hapus,
dia akan menghapus ed nama, ed nim, ed kuis, ed UTS, ed kuis 2, ed UAS, ed akhir, dan ed huruf. Maka terhapuslah semua yang terisi tadi. Begitulah kira-kira. Nah, kita bisa membuat tampilannya. Setelah ini selesai, kita bisa ke build. Setelah itu bundle yang pilih yang APK ini. Kita tunggu. Ini Gradle masih berjalan ya. Kita tunggu saja. Nah, ini sukses. Jadi build-nya, APK-nya sudah sukses. Kita pilih yang locate, kita klik saja. Nah, ini adalah cara untuk memindahkan aplikasi yang sudah jadi di Android Studio ini ke dalam HP Android. Nah, kita bisa menyambungkan USB atau kabel data ke laptop untuk menghubungkan laptop antara HP Android tersebut. Jadi kita pilih yang debug ini. Nah, di sini ada bacaan app debug. Jadi kita tinggal copy. Lalu kita pastikan ke dalam HP Android tersebut. Nah, lalu kita instalkan. Nah, beginilah bentuknya nanti ketika aplikasinya sudah di HP Android. Nah, ini sudah diinstal ya. Sudah diinstal. Tinggal kita install. Nah, selesai. Lalu kita kembalikan. Ini adalah aplikasinya. Ini menghitung nilai mahasiswa. Kita buka saja. Nah, beginilah tampilannya ketika di HP Android. Silahkan pilih mata kuliah katanya. Maka kita pilih mata kuliahnya. Kita pilih pengembangan aplikasi mobile. Nah, mata kuliahnya sudah tampil di layar Android-nya. Lalu kita masukkan nama. Setelah itu kita klik, kalau kita mau menghapus, lalu kita klik button hapusnya. Nah, semuanya akan terhapus. Selanjutnya kita akan menguji misalnya robotika dasar. Nama mahasiswa,